Terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengklaim upaya tersebut demi penyaluran BBM subsidi yang lebih tepat sasaran dan untuk menghemat anggaran negara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Luhut mengatakan hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta dapat menghemat anggaran negara. Ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ. Nah, kalau itu terjadi sulfur ini tadi dikurangin, itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA dan itu juga kesehatan sampai 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Pernyataan terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi muncul ketika Menko Luhut membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Menurutnya ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Oleh karena itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan bantu penghematan anggaran. Selain pembatasan BBM subsidi, pemerintah juga mendorong pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM berbasis fosil. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pernyataan Menko Luhut terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi ini muncul ketika ia membahas defisit APBN 2024 yang diperkirakan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Menurut Luhut, ada banyak inefisiensi yang terjadi di berbagai sektor. Untuk itu, dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi diharapkan akan membantu penghematan anggaran. Terkait anggaran subsidi sendiri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan bahwa kebutuhan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2024 kemungkinan membengkak pada paruh kedua 2024. Sri Mulyani mengatakan naiknya anggaran subsidi dan kompensasi energi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga ICP atau harga minyak mentah Indonesia, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi. Menteri Keuangan mengatakan peningkatan subsidi dan kompensasi ini tentu akan mempengaruhi APBN, namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga-harga barang-barang bersubsidi tersebut. Sementara itu, pemirsa, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata juga mengatakan bahwa anggaran subsidi membengkak terutama disebabkan oleh depresiasi nilai tukar rupiah. Ia pun mengatakan bahwa Kementerian Keuangan masih menghitung tambahan subsidi energi yang dibutuhkan di paruh kedua 2024. Dan selanjutnya, pemirsa, meski Menko Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan adanya rencana pembatasan pembelian BBM subsidi dalam waktu dekat, namun di saat yang sama Menko Perekonomian dan Menteri SDM menyebut belum ada pembahasan soal penerapan tersebut. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara soal wacana pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang. Erlangga menyatakan pembatasan pembelian BBM subsidi belum tentu dilakukan karena hal tersebut masih perlu dibahas dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo. Erlangga menyebut rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih perlu dibahas karena paralel berkaitan dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak. Sementara itu, dalam kesempatan berbeda, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga mengatakan bahwa tidak ada rencana pembatasan BBM subsidi per 17 Agustus 2024. Adapun sebelumnya, wacana penerapan pembatasan pembelian BBM subsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pernyataan tersebut, Luhut mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Luhut menyebut pembatasan dilakukan untuk mendorong penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran serta menghemat anggaran negara. Tim Liputan IDX Channel.
Ya, masih terkait dengan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi yang sebelumnya sudah diungkapkan oleh Menko Luhut. Adapun Menteri BUMN pemirsa Erick Thohir ini juga menanggapi pernyataan dari Menko Luhut terkait akan dilakukannya pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Ya, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pemerintah terus mendorong agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran. Dan saat ini pemerintah pun tengah memproses revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Erick Thohir berharap Perpres yang mengatur pembatasan BBM bersubsidi itu bisa dipercepat penyelesaiannya. Bahkan ia juga menginginkan pengaturan pembatasan pembelian LPG subsidi diberlakukan. Sementara itu Pertamina ini merespon rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. VP Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan, sebagai perusahaan milik negara, Pertamina siap melaksanakan arahan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi. Adapun Pertamina sendiri memastikan bahwa saat ini perseroan pun sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Ya, sehubungan dengan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi, ekonom menilai kebijakan tersebut akan berdampak bagi masyarakat kelas menengah. Dan untuk lebih jelas mengenai hal tersebut, kita simak rangkuman informasinya berikut ini. Menyusul wacana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024, beban masyarakat kelas menengah pun diyakini akan semakin bertambah. Ekonom KUR Indonesia Yusuf Randy Manilet mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi tentu akan berdampak terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelas bawah dan menengah. Padahal sejumlah data menunjukkan pola konsumsi masyarakat sedang berada dalam tren perlambatan, salah satunya tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang semakin menurun pada Juni lalu ke level 123,3. Dengan melihat data tersebut, ekonom meyakini tingkat konsumsi pada periode mendatang akan semakin melambat sebab dengan adanya pembatasan pembelian BBM subsidi, masyarakat kelompok menengah akan melakukan penyesuaian terhadap pola konsumsinya. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri menilai rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi sebagai sinyal kenaikan harga. Faisal Basri mengatakan pembatasan pembelian BBM subsidi menjadi pertanda bahwa pemerintah tidak bisa lagi menanggung beban belanja subsidi energi. Hal ini seiring dengan nilai tukar rupiah yang tertekan dan fluktuasi harga minyak mentah, di mana kedua faktor tersebut akan membuat beban belanja kompensasi pemerintah ke badan usaha pengusahaan, yakni Pertamina, semakin besar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, masih dari kalangan ekonom, pemirsa, di mana ekonom Indef Tauhid Ahmad juga turut bersuara terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Ia menyebut pembatasan tersebut terjadi lantaran penyaluran yang selama ini tidak tepat sasaran. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan pembenahan penyaluran agar BBM subsidi dinikmati oleh kalangan yang berhak. Ya, Tauhid Ahmad mengatakan selama ini jenis BBM yang masuk dalam kategori subsidi adalah Pertalite dan Biosolar. Sehingga apabila jenis BBM tersebut disalurkan ke masyarakat, terutama masyarakat miskin ataupun yang membutuhkan, maka harus ada acuan yang jelas mengenai kategori penerima subsidi. Sementara itu sebelumnya pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi, juga mengingatkan pemerintah agar tidak menaikkan harga BBM subsidi sampai akhir tahun 2024 mendatang. Di mana menurutnya apabila pemerintah tetap melakukannya, maka bisa memicu terjadinya inflasi sehingga harga-harga bahan pokok juga mengalami kenaikan. Ya, pemirsa, kita lihat bagaimana kemudian wacana dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini oleh pemerintah, apakah kemudian benar-benar akan diterapkan pada 17 Agustus 2024 mendatang atau memang masih membutuhkan proses lanjutan seperti pembahasan bersama Presiden dan juga menunggu dari Perpres yang dimaksud terkait dengan pendistribusian dan juga penentuan harga jual BBM eceran. Dan kita lihat nanti apakah kemudian bisa diputuskan dengan bijak begitu ya, mengingat kondisi saat ini, dan apakah kemudian masyarakat sudah cukup siap untuk menerima pembatasan pembelian BBM bersubsidi dan apakah bisa dipastikan bahwa fakta ataupun penerapannya di lapangan bisa sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ya, pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.